Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sedang bersama Pak Asop. Gimana kabar saya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita ada di suasana yang berbeda nih, Pak. Betul, ya saya lihat sudah ada perkembangan bilik Ya, online biasa ya. kita di kafe, sekarang mencoba untuk membuat Mandiri studio ya, sendiri. wah, luar biasa. Itu sudah merupakan menuju kepada entrepreneurship-nya. Baik, Nah, itulah. Setidaknya ada perubahan. benar. Changes itu. Ya. Karena Pak Asop ini yang pertama kayaknya nih ngejajal ruangan studio Iya, iya, iya. punya Philip. Betul. Ini luar biasa sekali preparationnya. Mudah-mudahan dari yang pertama terus forever. First forever. Jangan Iya. first for the last itu. Siap, terima kasih nih dukungannya Pak. Oh ya, Pak Asok ini kan sebagai salah satu pengurus dari Perkumpulan Orang Banten. Iya, betul sekali. Ini menarik sih, Orang Banten. Ya, Kemarin ada kegiatan besar sekali di Anyer. benar. Ada long march, jalan santai bersama, terus family gathering. Itu bagian dari apa nih Pak? Jadi kalau kita bilang PUB ya, Perkumpulan Orang Banten. Nah, tanggal 15 sebelumnya bulan Mei kami dilakukan oleh PUB Pusat melakukan halal bihalal di Hotel Royal. Kemudian sebelumnya itu adalah buka puasa bersama ya di tempatnya Kius gitu. Nah, kemudian Ki Empik dengan Ki Eden dan Kius terus menyampaikan bagaimana jadi kita ada kontinuitas what next gitu. Jadi PUB ini kan dia kemandiriannya tidak mengharapkan anggaran dari pemerintah, tidak apa, tapi harus bisa mengkritis pemerintah dan sinergi juga kepada pemerintah. Nah, di situ dilihat akhirnya apa dibikin? Udahlah, fun trip gathering. Nah, fun trip gathering itu dimulainya diawali dari mercusuar. Titik nol. Nah, ternyata pas pada ending akhirnya saya mendapat satu penghargaan dari beliau, itu titik nol tapi kita bukan mulai dari nol katanya. Wah, luar biasa sekali. Titik nol tapi tidak dimulai dengan bukan dari nol. Bukan dari nol. Harus seterusnya dilanjutkan. Jadi cukup bagus sekali dan sehingga identitas itu menjadi sehingga akhirnya kami steering committee-nya si Ki Hasan, saya OC-nya dengan jajaran kami sebagai wakil ketua umum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, pusat tapi ya. Nah, kemudian provinsi aja nggak salah sudah ada 7 provinsi di se-Indonesia yang sudah ikut PUB. Nah, kemudian yang kemarin dari Sumatera Utara hadir dan bangga sekali pada acara tersebut juga Ketua MUI Banten juga hadir sampai ikut gerak jalan dari Mercusuar menuju kepada Pondok Layung, venue-nya Pondok Layung untuk kita. Nah, di situ kita hanya membuat satu keseragaman bagaimana sounding. Kita tidak bilang untuk pemerintah harus yang mau hadir, jadi tidak bikin undangan, tidak bikin siapa yang datang, kolaborasi. Terus ada dari lurah di Tambang Ayam Jura Juminta, beliau juga hadir untuk bagaimana berkontribusi, bagaimana pelaksanaan ini terjadi. Jadi bagaimana di situ juga kita mengharapkan adanya di Anyer ini kan kemarin itu kita bilang berapa kali jangan jatuh, kena tangga, kena cat, kena kuas, ya kan udah kena tsunami, terus kena pandemi COVID. Nah, banyak hotel melarai, jadi dilakukan sesuatu dan sengaja dipilih hari biasa. Kalau weekend itu takut kemacetan tinggi, akhirnya Ki Empik itu melaporkan bagaimana dan judulnya juga itu kebangkitan pariwisata. Ini sebagai momentum. Iya. Momentum untuk mengembalikan lagi kejayaan pariwisata. Jadi Perkumpulan Orang Banten kebangkitan pariwisata. Iya, jadi apalagi kan Anyer salah satu wilayah pantai, destinasi wisata pantai yang dekat dengan Jakarta. Jadi banyak orang Jakarta yang kemudian memilih berlibur di Anyer sampai sekitarnya. Jadi ini merupakan salah satu gambaran bahwa kalau kita saja bisa bikin, harus kenapa pemerintah juga harus bisa bikin. Karena kita sudah bilang, pariwisata itu bukan destinasi, tapi atraksi. Bedanya apa nih? Ya, kalau destinasi itu kan sudah ada, tapi itu tidak bikin atraksi. Dia hanya sebagai slogan saja. Dia hanya sebagai objek aja, produk saja. Nah, kan ada produk. Jadi produknya dari produk, jadi pelayanan sampai pengelolaan. Jadi di situ yang dilihat. Makanya ada 3A di situ. Ada amenitas,
ada atraksi, ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ada, ya kan? Amenitas ada hotel, ada restoran, tapi nggak ada atraksi. Nah, ini kami memancing bagaimana pemerintah nanti bisa membuat banyak atraksi-atraksi. Sehingga orang datang gara-gara atraksi. Bali orang datang karena atraksi. Ya, kemarin di NTB atraksi kan, ada balap mobil dan sebagainya, balap segala itu kan atraksi. Jadi makin banyak atraksi dia makin bagus sehingga kami juga salut dengan usianya Ki Ketum kita ya Irjen Pol Purnawirawan Taufik Roman Ruki. Beliau sudah pensiun usia 76 tahun, beliau jalan dari Mercusuar sampai itu hampir 4 kilo itu Mas, 3 kilo. Wah, saya salut, saya saja mungkin tak bisa gitu. Tapi saya kebetulan pas di venue standby gitu menyambut beliau-beliau. Dan kami juga berterima kasih, di situ ada Ki Aiden, Brigjen Angkatan Laut ya beliau. Kemudian ada Ki Yus sebagai Sekkumnya. Dan Nyi Ade ya. Jadi kemarin kami dari OC Kiasan, saya sendiri. Jadi kita di Perkumpulan Banten yang laki dipanggil Ki. Kalau perempuan Nyi gitu. Ki, Nyi. Nah, Ki sama Nyi. Kalau seusia saya masih tetap nanti aki-aki kamu. Jadi di situ kita melihat menghargai. Di situ saya melihat kenapa di PUB itu kita mencoba untuk mengembangkan sehingga itu kita melihat betul-betul situ ada satu kolaborasi. Di mana G20 itu kan empowering business collaboration. Di situ ada kolaborasi baik itu kepada kita pembinaan, terus tentang agama. Kemarin juga mereka setelah itu ada tentang adat Sunda dilakukan seminar. Salah satu pembicaranya adalah Ki Empik juga. Di situ kita punya. Di situ kita lihat ada perbauran. Jadi orang Banten itu, orang apa? Banten. Nah, berarti saya bukan orang Banten, tetapi bisa menjadi orang Banten karena situ ada Kabula, Kabale, Kabalandongan. Jadi perbauran ini yang menjadi satu kekuatan sehingga kita diangkatlah semua. Orang-orang yang berkontribusi banyak berbuat untuk Banten, tetapi tidak diakui. Jadi diakui di situ. Jadi pertama juga saya waktu dipanggil ke beliau di sana juga, saya kan bukan orang Banten. Ini beliau menjelaskan. Jadi orang di situ ada orang Chinese, kita ada Pri di situ ada orang Chinese, agama apa saja bisa itulah. Kenapa kita abad 16 sebelum Masehi itu bisa akur kita kan? Iya. Klenteng itu kemudian Masjid Banten kan akur itu. Salah satu istrinya Sultan juga kan itu orang Banten ya, orang Banten ya, Chinese. Nah, di situ yang kita melihat salah satu pembentukan dan saya melihat ada perkuatan di situ. Jadi kalau baik itu di grup, kalau sampai ada yang begini mulai diingatkan dan sebagainya. Dan kemarin kita melakukan kegiatan itu tidak pakai proposal. Tidak pakai proposal walaupun mau dianggarkan dan sebagainya tidak kita menjalankan tapi kita kolektif. Semua ada yang sumbang pikiran, tenaga, dana kita robah ke produk, nggak boleh dana. Dana kita lakukan tidak pakai dana, harus produk. Ada yang kasih tenda, ada yang kasih organ tunggal, ada yang kasih kambing, ya ada kambing, Sukatma itu kasih kambing, terus ada yang kasih tenda, terus ada yang kasih dari Badak Perkasa, dari tim kami juga, itu kaos dan sebagainya, kemudian makanan, wah akhirnya berlimpah kita bisa mendapat dan acaranya sangat baik sekali, syukur Alhamdulillah pas hari itu nggak hujan. Mungkin hujannya takut sama orang Banten. PUB ini jadi diperhitungkan di 7 provinsi kita ada di situ. Jadi harapan kami mudah-mudahan media. Nah, bos Anda Asidi kemarin dipanggil juga. Dia naik untuk di panggung sebagai di bidang humas media juga. Media online ya, media ini. Jadi harapan kita mari kita perkembangkan. Jadi PUB itu tidak ada intrik, tapi pemerintah kita bisa mengkritisi dan bisa juga mensinergi. Tetapi mengkritisinya tidak ada. Dan berapa kali kegiatan kita waktu kita buka puasa bersama, Pak Al PJ datang, terus Alhamdulillah juga beliau datang. Nah kemarin sengaja kami tidak bikin undangan kepada siapapun. Dikawal oleh Patwal dari Polda Banten, Pam Ovid, ya dari Pam Ovid. Kemudian ada pakai musik iringan. Kemudian waktu masuk ada 125 para pendekar, tari, seni itu disiapkan oleh Ki Yani. Ya beliau adalah di kebudayaan, budaya, dan beliau luar biasa sekali. Dan betul-betul kemarin itu kita bikin event. Nah kalau hal-hal ini dilakukan terus dicetuskan, itu akan bright begitu. Bisa jadi event nasional? Bisa. Bahkan kami nggak pakai logo PHRI aja kita nggak pakai. Nggak kita pasang di situ, nggak pasang logo PHRI karena kita lihat, jadi kalau kita berbuat tangan kanan, tangan kiri semua jangan kelihatan. Jadi nggak usah dilihatkan. Jadi kita harus berbuat dengan kondisi yang betul-betul. Itulah gotong royong dan kolaborasi. Iya, itulah Kabula, Kabale, Kabalandongan di situ. Nah,
Tadi bilang kan sebagai di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Soalnya di depan ini banyak. Oh iya, iya. Apa gitu. Ini saya hari ini bukan datang jualan, kita sounding hari ini. Ini adalah dari Do It. Nanti ada salah satu ibu itu nanti akan ngasih. Beliau ya sarjana terus master juga, Ibu Nelly. Ini Do It itu, ya. Do It. Nah, kenapa saya bilang Do It itu? Karena saat mereka hadir waktu itu masih memakai seperti itu waktu itu, masih pakai daerah-daerah lain. Nah, kami memberi masukan kepada mereka, ini UMKM loh. Masukan kepada mereka bahwa mari kita pakai Banten. Sempat kami ketemu Pak Fatur Rahman dan Pak Sultan Banten juga kita ketemu. Sekarang sudah ada ini. Bangga nggak kita lihat? Orang Banten jadi apa namanya? Bangga buatan Indonesia Provinsi Banten. Lihat sendiri. Kemasannya nggak kalah. Ini mau ke Singapura juga sudah ada orang melayakan. Lihat yang ini juga ini. Jadi kalau mau jadi oleh-oleh nggak malu-maluin. Bukan malu-maluin. Packagingnya nanti Ibu Nelly akan coba menjelaskan lagi bagaimana izinnya, sebagaimana semua. Lihat ini, sudah malu. Coklatnya menarik ya, boleh dicoba nanti sambil kita buka satu nanti dilihat ini ya. Ini lihat di sini ada blueberry, dragon blueberry, harga terjangkau, tidak mahal, kemasan tidak kalah, UMKM loh. UMKM. Ya. Binaan juga. Saya sebagai mentor. Jadi saya sebagai mentor mereka yang ini, mentornya bagaimana kita bisa dapatkan supaya Banten ini. Kalau kita sudah mengangkat ini, nanti kami mengangkat ini baik ke kabupaten, kota, dan provinsi. Begitu juga sampai Menteri Pariwisata yang kami sudah sounding. Nanti supaya kita lihat, nanti akan ada kejutan setelah kita berbuat ini bar. Sekarang kalau you punya pacar ulang tahun, you kasih satu ini, Valentine. Ya kan? Saya nggak mau bilang nama coklat lain, saya tidak ada. Coklat lain bagus, tapi ini lebih bagus. Kan? Kalau saya sebut mereknya nggak ada kan? Kemudian yang satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini, nanti juga kami akan kawinkan di kantong sayur. Ada startup kantong sayur yang dari kami nanti. Lebih kurang. Jadi pengen tahu nih Bu Yani ya? Bu Nelly. Bu Nelly. Nah, nanti bisa dihadirkan Ibu Nelly. Beliau akan menjelaskan lebih detail lagi kenapa sampai bisa ada logo ini. Jadi hari ini pertama, begitu juga ini pertama ya. Tempat ini ya. Jadi benar-benar perdana. Jadi sama-sama kita akan ingat terus. Oke, kita panggil Bu Nelly aja. Ayo Bu. Nah, ini udah off dulu ya. Oke. Sahabat Philip Online, sekarang sudah ada Bu Laili. Kalau tadi kita salah sebut ya Pak, Bu Nelly. Ternyata namanya Bu Laili. Bu Laili. Nah, beliau ini yang ternyata yang memproduksi coklat apa? Dragon. Brandnya Do It. Wah, ini menarik banget ini Bu. Dan Ibu ini jauh-jauh dari Tangerang Selatan ke Cilegon. Terima kasih ini Bu. Sama-sama. Nah, jadi pengen tahu Bu, kenapa kok kepikiran untuk membuat produk ini? Gitu? Apakah setelah ketemu sama Ki Asop? Jadi pertama-tama kita kan berangkatnya dari Universitas Pamulang ya, karena kita seorang dosen yang berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada saat itu kita bingung nih bagaimana format implementasi daripada pengabdian masyarakat itu sendiri. Nah, saya punya ide yaitu pada saat itu untuk mendirikan desa binaan di Nanggela di Bogor, yang mana mereka pada saat itu hanya mengupas bawang putih itu kemudian diupah 1 kilonya Rp1.000. Nah, akhirnya ada mahasiswa yang tinggal di sana, saya sampaikan bahwa bagaimana kita menambah keahlian mereka, yaitu kita latih untuk buat coklat. Nah, makanya tercetuslah idenya membuat coklat tersebut dengan harapan nanti Make in Nanggela itu nanti akan dipasarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Pamulang sekalian untuk
mengimplementasikan jiwa entrepreneurnya. Itu berarti ini itu. membangun jiwa entrepreneur dari kampus. Dari kampus. Ya. Keren juga nih Bu dosen. Jadi banyak mahasiswa yang gabung ikut belajar ya memproduksi inilah gitu. Iya, sebenarnya dengan aktivitas seperti ini sehingga mahasiswa, dosen berintegrasi, kemudian tidak hanya saja mereka belajar teori, tetapi mereka belajar dari segi manajemen operasional, manajemen pemasaran, bagaimana melatih mental entrepreneur mereka, kemudian bagaimana menciptakan produk yang baik, berkualitas, katakanlah ekspor oriented lah, ibaratnya seperti itu, tetapi dengan low budget. Low budget. Ya, itu seperti itu. Kalau dari kemasan kan ini layak banget buat diekspor. Sudah Bu? Alhamdulillah coklat kita pernah kita kirim ke Madagaskar pertama kali, kemudian kita kirim ke Turki, kemudian dipasarkan juga di Mesir melewati diaspora Indonesia. Nah, dan produk kita sudah MOU dan sudah ada penjualan dengan FNP India, marketplace India. Wah, keren. Ya. India dong. Ya. Gila, keren juga ini. Seperti itu, kemudian on progress ke Singapura, sudah tinggal saya tanda tangan saja MOU-nya untuk ke Singapura. Seperti itu. Jadi mungkin Ki Asok bisa ngejelasin ternyata dengan mengubah kemasan lebih menarik, ini juga akan meningkatkan daya jual. Ya. Dan persaingan terutama di ekonomi global ya. Betul. Gila, keren juga. Apalagi ada logo Masjid Agung Cilegon. Nah, Banten. Iya, Banten. Maaf saya salah. Iya, kalau itu mentornya Pak Asok nih. Jadi dengan kenal beliau, kami diarahkan untuk lebih mengeluarkan identity dari Banten. Ya, salah satu ikonnya kan Masjid Agung Banten. Betul. Sehingga dengan harapan bahwa Kota Banten memiliki produk yang spesial, yang tidak orang punya gitu, ya, yang memiliki diferensiasi sendiri, sehingga apabila Banten memiliki acara atau ingin berkolaborasi di luar, mereka memiliki identity produk, yakni produk yang dibawa masjidnya ya, Pak Asok ya. Nah, ini ketemu beliau ini diarahkan untuk lebih mengangkat budaya-budaya maupun ciri khas Banten. Produknya apa aja sih ini Bu? Apa beda kemasan atau seperti apa Bu? Produknya macam-macam. Ada ini Amara Balen. Amara Balen ini coklatnya lebih ke arah rasa susu, kemudian coklat putih, kemudian ada medenya. Ya, nih. Kemudian ini ada tiramisu. Tiramisu ini bagi yang tidak terlalu suka manis, ada pahit-pahitnya, kemudian ada almondnya. Ini yang tiramisu. Dan ini di luar negeri dijual dengan harga 150 gram 275.000 sebelum COVID. Tapi kita di Indonesia cukup dengan 29.000 saja 220 gram. Murah. 29.000. Iya. 220 gram dengan kita tak usah takut bahwa coklat kita itu yang kita ekspor adalah Indonesia merupakan pengekspor coklat, salah satu negara pengekspor coklat terbesar di dunia. Artinya ini coklat ya tidak kalah saing dengan rasanya dengan coklat dari luar negeri, seperti itu. Ya, bahan baku juga dari Indonesia. Semua dari Indonesia. Dari ini ada dari dari Jawa Timur, kemudian ada juga dari Sulawesi, kemudian diolah di Bekasi, kemudian masuk ke Universitas Pamulang, kita olah lagi seperti varian-varian yang lainnya. Banyak banget variannya ini. Ya, ini ada durian, green tea, ada blueberry juga. Kemudian ada juga kita tadi nggak bawa kemasan yang harganya khusus Rp3.000
Oh, ada untuk yang lebih kecil ya lagi. Rp3.000 untuk end user, tetapi untuk di hotel-hotel nanti itu bisa kolaborasi lah harganya. Ya kan? Nih kita buka, Ya. dilihat ya. Nah ini rasanya, coba sampean dulu, coba dulu ya. Ini rasanya mengguncang dunia dan isinya banyak sekali. Tadi 29.000, banyak sekali. Ya. Dan ini kalau dikasih untuk acara Valentine, kemudian acara untuk coffee break, nah ini dicoba Mas. Aduh. Pengen ya. Saya coba juga. Coba-coba ya, Bu. Ya, silakan. Di belakang. Lembut. Ya. Jadi Rasanya beda kan? Rasanya enak. Tidak abal-abal kan? Nah, itu dibuka nih. Nggak kalah sama coklat-coklat yang dari Singapura. Biasanya kan kalau orang oleh-oleh. Jadi kalau Anda datang pas ada orang teman nih kasih gini. Nah. Ini kan di bawah. Kameramen mau kayaknya. Kameramen nanti dia malah Boleh, kesini nanti. cut nanti. Iya luar biasa kan? Benar kan? Di dalamnya juga jadi betul-betul. Ada kacangnya? Ya, almond. Almond. Ya. Jadi ini ada rasa manis, kemudian pahit, kemudian kretes almondnya. Sensasi coklatnya dapat. Benar kan? Ngagetin almondnya. Ya. Jadi tidak main-main, ini betul-betul dia orang handmade, UMKM, nanti bisa dilihat, kita ekspor. Nah sekarang tinggal sellingnya, bagaimana kita harus mensellingkan, dan semua orang, dan sekolah-sekolah juga nanti kita ajak mereka bisa ikut untuk buat coklat. Iya. Ya kan? Jadi kita membuka juga peluang untuk adik-adik sekalian atau ibu rumah tangga, adik-adik dari TK sampai mahasiswa, ibu rumah tangga juga untuk bisa praktek ke Do It Coklat di Universitas Pamulang. Nanti kita ajarkan bagaimana kita dapat modal hanya kompor, coklat ya, dan cetakan ya untuk dipraktekkan di rumah ya, kemudian kemasan sederhana saja sehingga bisa beromset puluhan juta. Aduh. UMKM kan benar-benar. Pengen tahu nih, yang namanya mahasiswa kadang uang saku dari kalau masih ngandelin dari orang tua kan terbatas. Iya. Lagi ada mahasiswa yang biaya sendiri. Iya. Bisa terbantu dengan ini. Nah, alhamdulillah ada mahasiswa yang menjadi reseller. Ada mahasiswa yang kerja di sana. Ya, mereka kuliah sudah nggak pusing lagi. Ibaratnya nggak perlulah minta sama orang tua untuk kebutuhan sehari-hari, ngekos, bayar SPP, apa segala macam. Kita sudah membuktikan itu dari beberapa prodi yang lulus dengan uang coklat ini. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang tidak bekerja di sana, tetapi dia fokus untuk menjadi reseller. Dia sampaikan sendiri, saya untuk biaya wisuda, untuk biaya sewa baju dan sebagainya, itu hasil dari uang penjualan coklat ini. Luar biasa. Jadi udah berjalan berapa lama nih, Bu? Kita berdiri awal tahun 2019. Ya, kemudian sebelum COVID. Nah, kemudian pada saat COVID, justru kalau orang lain bilang susah dalam pemasarannya dan sebagainya, justru kita expand ke luar negeri. Nah, justru kita nggak perlu ongkos untuk pemasaran ke luar negeri, cukup lewat Zoom saja, modalnya pakai data. Seperti itu. Jadi bisa dibeli di aplikasi jual beli online? Ya, kita semua sudah ada di Gojek, GoFood, kemudian ada di Tokopedia, ada di Shopee, Lazada, kemudian ada juga bisa lewat Instagram Do It Unpam. Wah, gila nih, kampus Unpam. Belum lagi kerjasama sama hotel-hotel di sama Ki Asok. Nah, ini dia. Ini dia spesialisnya, ini yang mentornya yang dapat supaya Do It Coklat ini bisa tambah berkembang, kemudian kita kerjasama dengan Pak Asok supaya lapisan masyarakat Indonesia bangga akan produksi Indonesia. Kan kadang kalau kita mau beli coklat kan coklat mahal gitu. Itu karena coklat luar negeri, tapi ternyata coklat lokal juga tidak kalah dengan
rasa luar negeri. Betul. Sebanyak gini, hampir 20 biji. Hanya berapa tadi? 29.000 saja. Coba belikan, saya kasih 220 gram. Dengan mereka, harga segitu. Di luar negeri malah orang bisa naikin sampai berapa kali lipat. Jadi itulah kita bilang local content kita akan ambak ini. Makanya in business itu ada 3. Be first, be different, and be daring. Ya, hari ini we live online, dia berani, dia move on buat sendiri. Jadi yang be first menjadi pertama, be daring, nah kemudian menjadi yang berbeda. Berbedanya hari ini launching tentang Banten. Saudara Toto itu yang waktu itu yang membawa mereka dulu. Iya. Sahabat Willy Ponen ini ya bukannya lebay sih, tapi emang enak banget. Atau enaknya emang lebay sih. Sampai bisa kepikiran, bisa meracik coklat seenak ini. Sebelumnya ada belajar dulu atau cara mengelola coklat, Bu? Iya. Kadang-kadang yang datang ke Duit Coklat itu sampai nanya, ini coklatnya kok enak banget, bilang begitu ya. Dari universitas, dari kementerian, dari sekolah-sekolah yang lain dan tamu-tamu yang lain, sampai Sultan Hamengkubuwono juga, adiknya Sultan pada saat itu datang ke Duit Coklat. Apakah Ibu ahli dalam tata boga dan sebagainya? Saya bilang, saya backgroundnya akuntansi. Dan saya belajar membuat coklat ini hanya lewat YouTube. Dan itu hanya sekitar 30-60 menit lah untuk belajar sebelum saya mengajar masyarakat Nanggela pada saat itu. Nah, jadi saya tidak memiliki keahlian khusus, tetapi saya terus menggali kreativitas dan inovasi kita supaya coklat ini bisa dapat sejejer dan dapat memiliki kualitas ekspor oriented. Apa sih, Bu, yang membedakan dengan produk coklat pada umumnya, Bu? Ya, keunggulan coklat Duit ini adalah dari segi rasa dan harga. Iya, rasanya udah enak banget. Rasa dan harga. Jadi rasa coklat Duit tidak dapat dibeli dengan brand atau tidak bisa diganti dengan brand lain. Jadi kalau Anda ingin makan rasa Duit Coklat, ya Anda harus beli Duit Coklat karena tidak ada dijual rasa ini di brand-brand yang lain itu. Dan kemudian dari segi harga, ya saya berani expose lah untuk harga. Kita mulai dari harga 3.000 sampai ke end user ya. Sampai ke konsumen 3.000 sampai 29.000. Nah, artinya bagi distributor, reseller, aduh welcome banget gitu kan. Ya, untuk hotel dan sebagainya, tempat rumah makan dan sebagainya, saya sangat welcome banget untuk dapat bekerja sama dengan kita untuk membantu pemasaran cinta produk Indonesia. Mantap. Produk Banten. Produk Banten dari UMKM dan ternyata bisa mendunia, itu kan keren banget. Betul. Nah, terakhir nih, statement closing, Bu. Apa yang mau disampaikan? Ya, buat para penggemar coklat Duit ya, saya harap Anda adalah orang Indonesia, jadi tolong dipromosikan coklat kita, bahwa coklat kita nggak kalah loh dengan produk-produk di luar negeri sana, karena di luar negeri sana juga bahan bakunya juga dari Indonesia. Apalagi coklat kita sangat-sangat kompetitif harganya, tidak membuat kempes kantong ya. Dan untuk adik-adik mahasiswa dan pelajar-pelajar yang lainnya, mari kita belajar untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, setidaknya menyelamatkan diri kita sendiri agar tidak terpuruk dalam perekonomian. Karena membuat coklat ini pun saya pada awalnya hanya modal Rp50.000 saja. Nah, itu di sana ada kemauan, di situ ada jalan. 50.000, saya jadi pengen tahu omsetnya berapa. Mahasiswa aja sampai kebayar kuliah sendiri ya. Iya, alhamdulillah sekarang omsetnya naik turunnya karena ada COVID ini. Jadi kita omsetnya ya sekitar sudah mencapai ratusan juta lah.
Kias, apakah ada yang mau disampaikan? Jadi kalau saya sih konsistensi ya. Konsistensi, komitmen, communication, terus kolaborasi ini harus ditingkatkan. Dengan demikian kadang orang saat dia melambung kualitas tidak. Saya waktu itu sudah ngobrol. Walaupun saya diperkenalkan dengan Saudara Toto, itu beliau dari Hotel Hibis, ada di depan saya, cuman nggak di syuting. Nah, kemudian itu merupakan salah satu tanda kita melakukan, saya tanya kepada ibu ini dan sebenarnya akhirnya kita bikin grup. Dan kami mengelola ini hampir 2 bulan ya Bu ya. Untuk sampai desain ini jadi dan itu bolak-balik siang malam dari Malaysia. Beliau sekolah, S3, sekolah lagi? Iya. Jadi beliau SEMM ya, master juga udah? PhD. Kandidat. Nah, kandidat PhD. Jadi di situ kita lihat komitmen, terus saya diundang ke kampusnya, saya lihat di Pamulan, lihat handmade ini. Terus orang Papua lagi orang bekerja di situ ya. Ada orang Papua. Mahasiswa juga. Mahasiswa. Ya, jadi kita lihat betul-betul karena ekonomi kreatif itu kan ada UMKM yang jadi semualah. Dengan tadi dibilang 50.000 you can become an entrepreneur. Kalau mahal semua orang juga bisa. Tetapi ini yang dijaga. Akhirnya kita bilang makanya do it itu betul-betul ini. Ya, do it nanti jadinya betul-betul jadi duit. Ya. Dari duit jadi duit. Jadi duit. Cuan juga. Jadi branding ini betul-betul kemasannya sudah dan mereka sudah terregister halal, semua sudah terregister. Semua sudah terregister BP POM dan sebagainya, saya semua udah lihat sehingga saya berani menyatakan. Dan untuk bikin ini juga kami datang langsung ke Sultan Banten. Ketemu dengan beliau, kita akan lakukan. Waktu itu kami masih belum pakai merek itu. Nah, nanti akan sudah disambut baik dan saya sampaikan juga kepada kami ketum kami Pak Taufik Ruki dan juga beberapa jajaran sampaikan dan semua disupport lah. Jadi kita butuh support saja. Bagaimana kalau sekarang sudah berapa negara bisa berapa negara, semua eksistensi dari sini juga. Jadi mungkin setiap kali media juga bilang do it aja nanti ya. Nah, dengan ini Anda bisa mempromosikan, dengan Anda bisa lihat bulan puasa juga bisa pakai, ini ada kurma dalamnya. Dates itu kan kurma. Nah, kalau mau pacar ngedate namanya. Jadi tinggal kita tambah-tambahkannya apa ngerti kan? Jatuh bulan date juga kan, udah jatuh bulan harus bayar. Nah, berapa program-program yang dilakukan oleh Duit itu dan Pamulang luar biasa sekali dan bukan itu saja UMKM mereka ada di macam-macam. Dari kami atas nama Perhimpunan Hotel dan Restoran, atas nama PUB, SMSI, PMKM, Ikatan Engineering, ya, kemudian dari BBC, ya, Banten Business Consulting, dan juga untuk harapan nanti juga di kantong sayur Bu bisa masuk juga, dengan harapan kita menjadi besar. Kalau bangsa kita besar, jangan dilihat, jangan dihina bahwa kita bangsa kita orang Banten bisa membuat ini. So, bangga buatan Indonesia, Provinsi Banten. Wabillahi taufik walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Baik, terima kasih Bu Laili sudah sama-sama ke kantor. Jadi di Asap juga. Kalau Kiasok memang sering. Tapi ini baru kan? Iya, ini baru. Baik, sahabat Philip Oleh, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Bang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor perdana, produk perdana. Saya udah makan 3 ini. Nambah kan?